Suatu kali Abi Hurairah, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, berlari-lari kecil menuju ke pasar. Dalam keadaan berlari kecil itu ketemu dengan Umar, dihadang sama Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang termasuk Khulafaur Rasyidin. Umar berkata, Abu Hurairah, kalau bahasa Makassarnya, mau ke mana? Buru-buru sekali kok. Dia bilang, saya mau ke pasar. Ada apa? Ada pengumuman penting ini saya mau sampaikan. Apa? Baru saja saya dengar Nabi mengucapkan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasul Allah, pasti masuk surga. Umar berkata, tunggu dulu bos, betulkah Nabi bilang begitu? Saya mau cek dulu deh, apa betul itu Nabi bilang begitu? Lalu Umar bin Khattab bersama Abu Hurairah menuju kepada sumber berita, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, ya Rasulullah, ada yang saya ingin klarifikasi. Apa itu? Katanya Rasul mengucapkan, siapa yang syahadat yakin sampai mati pasti masuk surga. Kata Nabi, ya betul, baru saya katakan. Ada apa Umar? Ini Abu Hurairah, dia mau sampaikan di pasar. Memangnya ada apa? Saya takut ya Rasul, nanti warga pasar salah paham. Biar judi, yang penting syahadat masuk surga. Biar berzina, yang penting syahadat masuk surga. Biar mabuk, yang penting syahadat masuk surga. Ini bahaya ini kalimat. Kata Nabi, betul Abu Hurairah, kalimat ini jangan kau sampaikan di masyarakat umum. Kenapa? Mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Ini yang mesti dimiliki para insan pers. Betul ada faktanya, betul ada kejadiannya, betul ada saksinya. Tapi sebagai orang beriman yang dinaungi oleh sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kita mesti tanya, apa faedah yang saya sampaikan? Apa manfaatnya kalau berita ini saya sampaikan? Itulah sebabnya dalam Islam ada yang disebut likulli maqam maqal wa likulli maqal maqam. Setiap tempat ada ucapan yang cocok untuk tempat itu, dan setiap ucapan ada tempat yang cocok untuk ucapan itu. Nah, ini yang kurang dimiliki sekarang. Membuat berita sensasi, membuat berita kejar baik, membuat berita yang penting viral. Ingat saudaraku, hidup ini hanya sekejap. Ada yang disebut amal jariah, tapi ada juga yang disebut dosa jariah. Saya kali ini tidak mau gaspol polisi, karena sudah banyak gaspol saya tentang polisi. Saya ingin gaspol kepada para jurnalis. Saya doktor di bidang komunikasi. Saya mengajar ilmu komunikasi di Unhas. Kita sudah pada tahu bahwa menurut John C. Merrill tidak ada itu objektivitas berita, tidak ada, nonsen itu, bohong. Kata John C. Merrill, objektivitas berita itu hanya mitos. Bapak mau terima boleh tidak? Mau bukti? Mana pernah TV One memberitakan jelek-jelek tentang bisnis Abu Rizal Bakri? Carikan saya beritanya, ayo carikan saya. Mana pernah Metro TV akan mengeritik bisnisnya Surya Paloh? Ayo tunjukkan saya. Maka yang baik adalah objektif dalam hal menjaga kemaslahatan. Itu aja tugas kita. Jangan sampai kita masuk kategori sittatu asya'in tuhbitul amal. Dengar kata Nabi, sittatu asya'in tuhbitul amal. Ada 6 perkara yang bisa menghancurkan amalmu. Puasamu hancur, hajimu hancur, sedekahmu hancur, tadarusmu hancur. Apa di antara 6 itu? Kata Nabi, al istighalu bi uyubil khalqi. Semut seberang lautan tanpa olehnya, gajah di pelupuk matanya tidak terlihat. Boleh mengkritik, boleh. Media massa fungsinya menurut Harold de Laswell ada 4 fungsi media massa. Apa itu? Pertama, fungsi informatif, memberikan informasi. Apa itu informasi? Pengetahuan baru tentang sesuatu. Beda informasi, beda berita. Sayangnya banyak anak-anak kita di lapangan, jurnalis, kalau yang di sini saya tahu semua orang hebat. Tapi yang pegang ini pena yang di lapangan, dia tidak bisa bedakan mana berita, mana informasi. Kenapa? Karena dia menjadi jurnalis tidak berlatarkan ilmu pengetahuan tentang media massa. Coba kalau kita mau profesional, periksa anggota pers kita,
mana alumni jurnalis, mana alumni broadcasting, mana alumni komunikasi. Sepertinya lebih banyak kalau di Sulawesi Selatan, lebih banyak saya lihat alumni teknik. Satu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, lalu kalau berita dibiarkan, memang dalam jurnalistik objektivitas berita ada yang disebut berita berimbang. Hak jawab kalau kita di dalam undang-undang pers memang ada hak jawab, tapi yang namanya berita sekali lepas sudah tidak semua baca balasan berita berimbang hak jawab itu. Apa resikonya menyebarkan berita itu kalau bohong? Ini kalau benar tadi Pak sudah dapat hukuman. Kalau benar dilarang oleh Nabi. Kalau benar sekalipun jangan kau sebarkan kalau itu mengandung kemudaratan. Itu perintah agama. Yang kedua, bagaimana pula kalau itu salah? Dengar kisahnya Abu Nawas. Suatu ketika Abu Nawas difitnah. Abu Nawas mencuri sesuatu dan dia disimpan di rumahnya. Datanglah Satpol PP. Tidak usah polisi, Satpol PP menggerebek rumahnya Abu Nawas. Ternyata cari-cari barang bukti, tidak ada barang bukti. Akhirnya Abu Nawas katakan, kau tengok toh, apa yang dituduhkan itu tidak betul. Akhirnya dibulilah si penyebar fitnah, dimusuhi satu kampung. Datanglah dia minta maaf kepada Abu Nawas yang menyebarkan berita bohong. Abu Nawas, maafkan saya. Apa kata Abu Nawas? Baik, saya maafkan kamu dengan syarat kamu bawa bantal ke tengah lapangan kota, kemudian aku ikut sama saya. Ikutlah si penyebar berita bohong ini kepada Abu Nawas sampai di tengah lapangan kota. Kata Abu Nawas, syaratnya kalau kamu saya maafkan, belah itu bantalmu. Dia belah itu bantal. Datang angin bertiup, terbanglah apa isi bantal ini? Bulu-bulu angsa berterbangan. Kata Abu Nawas, kalau kamu saya maafkan, tangkap itu yang terbang. Dia tangkap satu, tangkap dua, tangkap tiga, tangkap 10. Ternyata apa yang terjadi? Banyak yang dia tangkap, lebih banyak lagi yang tidak tertangkap. Kata Abu Nawas, saya maafkan kamu, itulah tadi yang kau tangkap, bulu angsa. Tapi yang berterbangan kau tidak tangkap, itulah opini yang tercipta di masyarakat yang terlanjur percaya saya pencuri. Nah, kalau ini terjadi, percaya bagi orang beriman, Anda akan kena hadis Nabi. Apa hadis Nabi? Atadruna manil muflis? Tahu enggak kamu yang bangkrut di akhirat kelak? Yang pailit di akhirat kelak? Kata sahabat, yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Yang tidak haji ya Rasul, dia haji. Nggak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat. Lalu kalau begitu, siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi katakan, jarusu wahati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Sahabat bertanya, kok bisa bangkrut? Dia akan sholat, dia puasa, dia haji, dia bayar zakat. Apa kata Nabi? Betul, hablu minallahnya baik. Yang kita sebut dalam fikih namanya ibadah mahdah. Hubungannya kepada Allah baik, tapi ketika nanti dia setor amalnya, ya Allah, ini sholatku. Datang tetangganya, tunggu dulu, saya pernah difitnah itu. Dia bikinkan saya berita bohong gara-gara pilkada, beda pilihan saya. Dia bikinkan saya berita bohong, padahal saya sudah jual sawah, saya sudah jual rumah untuk menang. Gara-gara fitnahnya melalui medianya, saya hancur. Saya minta keadilan. Allah katakan, ambil sholatnya. Habis sholatnya 20 tahun, dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku. Datang lagi, saya juga pernah difitnah. Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keriting rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Gara-gara fitnahnya saya dipecat. Yang tadinya Kapolda menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Saya minta keadilan ya Allah. Allah berfirman, ya sudah, ambil puasanya. Habis semua amalnya Pak, masih ada yang datang. Saya juga pernah disakiti. Katanya mobilku hasil korupsi. Dia lihat jabatan saya, memang gaji saya 15 juta, tapi dia tidak tahu bahwa ada warisan orang tua saya sudah jual sawahku di kampung. Gara-gara fitnahnya saya dibenci satu negara. Itu gara-gara kelakuannya tuh. Lalu dia berkata, Tuhan, bagaimana lagi? Nah, habis mini amalku. Dek naga amalku, Pak. Tidak ada mini amalku ini Tuhan. Apa kata Allah? Tidak ada kebatilan yang tidak ada balasannya hari ini. Silahkan kau ambil dosanya orang yang pernah kau fitnah.
Jadi bapak-bapak polisi kalau difitnah sama wartawan, santai pak. Kenapa? Nanti ada saatnya bapak ambil amalnya. Tapi biasanya tidak ada asap kalau tidak ada api. Makanya tugas jurnalis mengedepankan jurnalisme investigasi. Dan ciri-ciri jurnalis tidak bertanggung jawab menurut sumber yang tidak mau disebut namanya. Ini wartawan malas ini. Tidak boleh pak. Kriteria berita yang baik, sumber jelas. Kalau tidak mau disebut namanya, berarti dia tidak bertanggung jawab. Maka kewajiban moral kita tidak memberitakan itu. Tuan-tuan yang saya muliakan, berikutnya, apa solusinya? Buka Al-Quran, ternyata sejak 1400 tahun yang lalu itu sudah ada solusi dalam Quran. Apa solusinya? Saudara, tuan-tuan para jurnalis, bukalah surah Al-Hujurat. Bapak-bapak semua punya chat GPT. Buka itu surah Al-Hujurat ayat 6. Di situ Allah jelaskan, wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak katakan ya ayuhan nas, tapi Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu. Berarti kalau wartawan tidak punya iman, bahaya. Maka Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu seorang fasik. Apa itu fasik? Bahasa politiknya Islam pencitraan, Islam gimik-gimik. Kalau mau pilkada pakai peci, kalau mau pilkada pakai gamis, kalau mau pilkada keluar masuk masjid, selesai pilkada hilang lagi. Itu disebut Islam fasik, Islam gimik-gimik, pencitraan. Kalau datang seperti mereka, jadi bapak-bapak kan tahu itu politisi-politisi pencitraan. Kalau datang kepadamu membawa berita, maka apa kata Allah? Fatabayyanu. Bahasa jurnalistiknya check and recheck, klarifikasi. Supaya apa kata Allah dalam Al-Quran ini? Supaya kamu tidak membawa kehancuran kepada umat, yang kemudian kata Allah dalam akhir ayat itu, kamu pasti akan menyesal. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, check and recheck penting dalam dunia jurnalis. Bahaya kalau tidak dilakukan. Kalau kita sudah lakukan, maka kembali kepada awal cerita saya tadi. Kalaupun ada faktanya, ada kejadiannya, selalu bagi orang beriman bertanya, kalau ini saya lakukan, apa faedahnya, apa kekurangannya. Berikut fungsi media. Ada disebut kritik. Fungsi media ada 4: informatif, kemudian edukatif, mendidik, kemudian entertain, hiburan, yang keempat kontrol menurut Laswell. Mari kita lihat fungsi kritik seperti Pak Eman katakan tadi. Fungsi kritik boleh. Apa Islam alergi kritik? Islam mengedepankan kritik. Mana buktinya? Coba lihat kalau Bapak berjamaah. Kalau berjamaah, imam tidak boleh otoriter. Berjamaah imam boleh dikritik, boleh. Kalau dia salah, boleh dikritik. Misal, imam, saya ajar sedikit ya, mohon maaf, karena tidak semua muslim di sini saya ajarkan salat berjamaah. Yang di depan itu namanya imam. Kalau dalam negara pemimpin, di belakang imam ada yang disebut muballagah. Kanan, sebelah kanan, bukan pas di belakang kanan, belakang agak kanan. Muballagah berasal dari kata muballik. Apa itu muballik? Yang menyampaikan. Anggota DPR. Bapak kalau dengar di masjid, Masjidil Haram, kalau Imam As-Sudais katakan Allahu Akbar, ada kan yang teriak Allahu Akbar. Kemudian As-Sudais katakan Sami Allahu liman hamid. Ada yang berteriak Rabbana lakal hamd. Muballagah, anggota DPR. Tujuannya memang bicara. Ketika imam salah, anggota DPR harus ngomong. Misalnya, mestinya dia ruku, dia pergi sujud. Siapa yang tegur? Bukan masyarakat umum. Nggak boleh yang di belakang. Ada aturan berjamaahnya. Nggak boleh kanan ngomong, belakang ngomong, sana ngomong. Bingung imam, mana yang saya mau dengar? Maka siapa yang bicara? Nih, muballagah, anggota DPR. Sayangnya anggota DPR kita kadangkala lebih banyak joget-jogetnya daripada bicaranya. Salah? Tidak, karena memang yang joget-joget artis. Anggota DPR tidak salah menurut saya. Yang salah yang pilih. Kenapa kau pilih yang begitu? Hanya karena kredibilitas, hanya karena popularitas. Mestinya moralitas tujuan utama. Nah, anggota DPR kalau tidak ngomong, nanti anak SMK turun ke jalan bawa tombak, polisi lagi yang repot.
Kadangkala politisi bikin gaduh, polisi dapat MP-nya. Itu Brimob kasihan. Warnanya itu Brimob beda kan kalau reskrim. Beda dengan narkoba. Saat narkoba dengan Brimob kasihan itu kan orang bilang kalau Brimob itu kasihan tempat kering. Saya bilang, Dek, justru di tempat basah lah banyak orang tenggelam. Ngomong gini, boleh enggak imam ditegur? Boleh. Bagaimana cara tegurnya? Ketika imam ruku, mestinya dia sujud. Ruku dia pergi sujud. Boleh ditegur? Boleh. Tapi tidak boleh bilang, imam dongo ini. Enggak bisa. Apalagi, imam salah kok. Oh salah, enggak bisa. Gimana cara tegurnya? Kritiknya, etikanya dalam Islam apa? Kita ucapkan, Subhanallah, Maha Suci Allah. Artinya apa? Kritik boleh, tapi tidak boleh mengesampingkan etika. Kewajiban kita hanya menyampaikan hidayah, bukan dari kita, Pak. Saya kalau di medsos, coba Pak, kurang apa kencangnya saya kritik sama polisi? Kurang apa saya kencangnya Pak dalam polisi saya ngeritik? Sampai saya dikelari gaspol. Kurang apa? Tapi bagi kita orang yang berilmu, bagi kita orang beriman, harus pandai memilih diksi. Ada itu komedian yang mengeritik polisi habis-habisan. Saya setuju kritiknya. Yang saya tidak setuju caranya yang tidak beretika. Saya bilang juga sama adik-adik polisi, adik-adik, kalau komandanmu maki-maki kamu, masih kau punya harga diri. Kalau anggota DPR dengar pendapat kau dimaki-maki, masih punya harga diri, kau wakil rakyat yang kau hadapi. Tapi kalau pelawak maki-maki kamu, ini mesti koreksi diri juga. Nah, ketika dikritik boleh. Ketika imam salah, maka mubalagha mengucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah. Tidak boleh kita mengeritik dengan memaki. Kalau ada pendakwa yang mengklaim dirinya sebagai habaib, yang mengklaim dirinya sebagai kiai, yang mengklaim dirinya sebagai ulama, tapi mulutnya kasar, bilang aja, belajar dari Nabi dari mana? Nabi tidak pernah bicara kasar. Nabi tidak pernah menghina orang. Ketika Nabi diserang pribadinya sampai dilempari, diludahi, Nabi tersenyum. Tapi Nabi ajak perang ketika akidah, ketika Islam dihina. Tapi itu pun ada tata caranya. Apa tata cara dalam Islam perang? Tidak boleh merusak tumbuhan. Bayangkan dalam Islam, rahmatan lil alamin, tumbuh-tumbuhan saja dalam keadaan perang tidak boleh merusak itu tumbuhan. Ini bisa kita tahu kalau kita belajar agama. Maka disinilah pentingnya dakwah. Maka saya senang, bersyukur, berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih kepada Kapolri. Kenapa? Karena memberikan saya lampu hijau ceramah di polisi. Saya yakin saya bisa ceramah di Polres ini, Polda ini, Rakernis ini, karena polisi Pak Kapolri izinkan. Kalau Pak Kapolri bilang garis merah Dasat Latif, wabillahi taufiq wal hidayah, habis saya Pak. Semua anggota jangan kau undang Dasat Latif, hancur Pak. Maka alhamdulillah, kritik penting, tapi tetap mengedepankan etika. Mari kita pelajari kembali Pancasila. Ada kritik, ada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, tetap mengedepankan kehikmatan. Insan pers boleh mengkritik, tapi tetap mengedepankan adab dan etika. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada akhirnya setelah dakwah ini, Al-Quran bercerita, setelah orang dengar ceramah, ada dua sikap, kata Quran. Apa man kana mu'minan kana man kana fasika? Apakah sama orang beriman dengan fasik, pura-pura beriman? Kata Allah, la yasta'un. Tidak sama. Orang beriman, kata Allah, innamal mu'minuna alladzina iza sukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhum sadathum imanan, ila akhir ayat. Orang beriman selesai dengar dakwah, dia koreksi dirinya. Oh, betul ini kata Dasat, saya yang kena ini, anggota saya di lapangan banyak kena ini, wartawan begini, panggil, perbaiki. Itu orang beriman. Tapi sebaliknya, orang fasik, kata Allah, wa tawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak, kau ceramai atau tidak, kau kasih hadis atau tidak, kau kasih contoh-contoh konkret atau tidak, bayas tahun sama saja, mereka tidak akan beriman. Bahkan selesai ceramah, dia panggil, dia berdiskusi sama Pak Kapolri. Pak Kapolri, lain kali jangan lagi undang itu Ustadz Dasat, dah enak ceramahnya, 5 dia bahas, kita terus gaspol. Ini orang-orang yang fasik.
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, poin kita tentang buka puasa. Yang kedua, saya ditanya mahasiswa saya, Ustadz, katanya Allah kata Allah ini maha pengasih, katanya Allah maha penyayang, kenapa kita dikasih puasa? Siksa kita Ustadz, 30 hari kita lapar, subuh-subuh kita disuruh bangun makan sahur, siksa kita, mana maha penyayangnya Allah? Saya jawab, karena anak-anak seperti ini tidak bisa dikasih dalil Pak, dikasih logika berpikir. Dek, kamu punya baju Ustaz, kalau kau pakai baju futsal atau yang olahraga yang lagi viral sekarang, pedel, apa namanya itu, olahraga pedel apa orang apa itu, yang saya heran Pak Jenderal, itu dia bisa sewa 600.000 1 jam tapi tidak pernah masuk uangnya di celengan. Ini orang seperti ini nanti di blender di akhirat, biaya pedel bisa tapi untuk akhiratnya tidak pernah sedekah. Ditanyalah, saya tanya, kamu punya baju olahraga yang selalu kau pakai? Iya Ustaz. Kalau kau pakai hari ini, besok masih kau pakai? Enggak Ustaz. Lusa masih kau pakai? Pasti ganti Ustaz. 3 hari kemudian masih kau pakai? Enggak Ustaz. Jadi kau pakai apa? Sudah pakai, cuci, baru pakai lagi. Saya bilang, Dek, bayangkan kalau bajumu kau pakai olahraga, kau pakai 1 minggu, pasti kudisan. Apa maksudnya Ustaz? Begitulah Allah sayang kita. Tidak ada orang tidak ada dosanya di sini Pak. Termasuk penceramah paling banyak dosanya Pak. Apalagi dosaku saya Pak, kalau pergi Car Free Day di Sudirman, habis pahala saya Pak Jenderal. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Anak musuh saya bilang, kenapa kita lihat Ustaz? Pasti dilihat, barang bagus. Kok sembunyi lagi dicari, apalagi kok kalau sudah kau pamer. Iya kan? Mana ada orang tidak ada dosanya? Jangankan tuan-tuan, jangankan bapak-bapak polisi yang banyak godaan. Ketika ada jabatan, uang ada, tidak ada masalah, godaan tidak datang Pak. Ketika ada jabatan, ada masalah, istri minta dibelikan berlian, kemanakan minta dibelikan mobil, ada kasus datang. Ini kan tidak normal keadaan kita, pasti ada godaan. Kurang apa mulianya para nabi? Nabi paling pertama namanya Nabi Adam, ada dosanya makan buah huldi. Nabi yang paling banyak melahirkan keturunan Nabi Ibrahim, ada dosanya bohong ketika diajili Raja Namrud. Nabi Yunus ada dosanya apa? Dia sangka buruk dalam jabatannya, dia tinggalkan umatnya, ada dosanya. Nabi Nuh, la ilaha illallah, jangan sembah kecuali Allah, tiada Tuhan selain Allah. Anaknya yang lawan, itu Nabi Nuh. Nabi Lut mengajarkan la ilaha illallah, istrinya berkhianat. Itu para nabi. Belum ada medsos waktu itu, belum ada video call, belum ada mall, ada dosanya, apalagi kita. Maka Allah sayang kita, seolah-olah Allah berkata, Das'ad, 11 bulan kau lupakan saya, 11 bulan kau tinggalkan saya, wala tai'asu min rauhillah, kata Allah, jangan kamu putus asa, aku hadirkan 1 bulan Ramadan. Ramadan bahasa Arab, apa arti Ramadan? Membakar. Jadi arti Ramadan itu Pak, membakar. Apa yang dibakar? Dosa kita yang 11 bulan. Apakah semua orang yang mendapati Ramadan otomatis diampuni dosanya? Tidak. Bagaimana cara diampuni dosa di bulan Ramadan? Kata Nabi, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi kalau mau bertobat di bulan Ramadan, mau diampuni dosanya, syarat pertamanya puasa. Yang kedua, wa amilus shalihat, beramal soleh. Amal soleh paling baik dicintai Allah, sedekah. Mau saya tanya, kalau boleh Bapak jawab, hebatnya itu sedekah. Tidak ada orang suka orang dermawan Pak, tidak ada orang suka orang pelit. Saya mau tanya Bapak-bapak, senang Kapolda yang pelit atau dermawan? Dermawan. Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Dermawan. Senang sahabat yang pelit atau dermawan? Dermawan. Tidak ada orang suka orang pelit Pak. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Dia bilang, tidak usah kau ke rumahnya, pelit dia. Padahal dia juga pelit. Itulah jeleknya pelit, dan orang suka. Maka bapak-bapak polisi, kalau ingin memperbaiki, tebus dosa, berdermalah seperti tadi. Apa itu tadi? Pembagian takjil, bersedekah. Tadi saya terharu Pak Kapolri, sebab tukang Grab dia kasih lihat saya tambah salibnya. Ustadz, boleh saya? Ini saya tidak puasa, saya salib. Saya bilang, Dek, Polri untuk semua suku dan bangsa agama untuk Indonesia, bukan hanya orang yang buka puasa. Saya kasih dia. Bersedekah. Bapak-bapak
ibu-ibu ini yang hadir, saya selalu bilang Pak Kapolri kepada ibu-ibu Kapolres, Kapolda, ibu-ibu tidak usah pakai emas yang asli. Kenapa? Ibu pakai saja yang palsu, karena biar palsu orang juga percaya pasti asli. Oh, masa istri jenderal palsu? Tidak mungkin. Maka ibu pakai saja yang palsu, yang asli bawa ke anak yatim piatu. Ibu-ibu juga yang miskin tidak usah pakai yang asli. Kenapa? Biar asli orang tidak percaya. Maka lebih baik pakai saja yang palsu. Terlanjur pakai aja yang palsu, yang asli bawa ke anak yatim piatu. Tapi alhamdulillah, Allah sangat bijaksana. Sedekah tidak harus duit. Sedekahlah dengan jabatan kita. Apa sedekahnya Polri? Menciptakan menjadi pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Itulah sedekahnya polisi. Maka saya selalu bilang sama jamaah saya, jangan kau benci polisi. Sapimu hilang, siapa kau cari? Polisi. Rumahmu diserobot, siapa kau cari? Polisi. Istrimu hilang, siapa kau cari? Cari istri lah, masa cari polisi, Pak? Iya kan? Maka polisi kadangkala benci tapi rindu. Ada kejadian-kejadian yang jelek, pastilah hampir 500.000 anggota Polri, tidak mungkin tidak ada yang baik, tidak mungkin tidak ada yang tidak baik, pasti ada. Jangankan polisi, ustadz juga ada yang jahat. Maka yang baik adalah pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam mengambil kebaikan. Sedekahnya Bapak polisi bukan sekedar duit, tapi sedekahnya adalah menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Sedekahnya pada jurnalis, apa sedekahnya? Sedekahnya adalah memberikan berita, informasi yang mengedukasi, mendidik, menghibur dan menjaga kesatuan Republik Indonesia. Demikian, ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan kepada warga Polri yang telah lebih dahulu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadatin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.